Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, sandang, pangan, dan papan. Saya berharap istilah ini tidak asing di telinga kita, saudara. Sandang, pangan, dan papan dianggap sebagai sebuah konsep hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia memerlukan sandang, artinya manusia butuh pakaian. Manusia memerlukan pangan, artinya manusia memerlukan makanan. Dan manusia membutuhkan papan, artinya setiap kita memerlukan tempat tinggal. Saudara, ketiganya merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Saudara, salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian saya adalah kebutuhan papan. Kebutuhan akan tempat tinggal. Sehingga saudara, tidak mengherankan, sekalipun kalau kita perhatikan, pandemi sudah hampir 2 tahun, namun di kota Banyuwangi banyak perumahan baru dibuka. Dan tetap ada yang membelinya, saudara. Walaupun pandemi, walaupun sulit, walaupun susah. Kenapa saudara? Karena manusia membutuhkan papan. Manusia membutuhkan tempat tinggal untuk bernaung bersama dengan keluarganya. Saudara, senada dengan kebutuhan ini, judul perikop kita hari ini di dalam Alkitab kita adalah Rumah Bapa. Saudaraku, judul yang sangat baik sekali. Karena salah satu kebutuhan manusia yang paling pokok yaitu tempat tinggal. Manusia butuh rumah, saudara. Karena itu diberikan judul apa? Rumah Bapa. Tetapi saudara, Rasul Yohanes membawa kita kepada pemahaman tempat tinggal bukan dalam arti jasmani, bukan rumah di dunia, tapi dalam arti rohani, yaitu rumah di sorga. Karena kita bukan hanya cuma hidup di dunia yang jasmani ini, tetapi juga kita punya hidup yang rohani nanti di dalam sorga. Saudaraku, Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tetap percaya kepada Allah. Percaya kepada Dia. Terlepas dari keadaan nanti mereka akan tergoncang, saudara. Nah saudara, di dalam proses perpisahan ini, dimulai dengan kalimat supaya mereka jangan gelisah dan tetap percaya kepada Allah, kepada Yesus. Kemudian disusul dengan soal rumah. Yesus berkata kepada mereka, saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, pernyataan Yesus bahwa ia akan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui dan tidak dapat diikuti oleh para muridnya. Juga peringatannya kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal dirinya, saudara, ternyata menimbulkan kegelisahan yang luar biasa di antara para murid. Saudara, kegelisahan mereka timbul karena mereka tidak dapat memahami misi Yesus dan rencana daripada Allah Bapa. Yesus mendorong mereka untuk percaya kepada Bapa dan juga percaya kepada dirinya. Yesus menegaskan, saudara, bahwa barang siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, maka ia juga akan mengenal Allah Bapa. Sebab hanya melalui pengenalan dan percaya kepada Yesus, seseorang dapat datang kepada Allah Bapa.
Saudara, Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, bukan sekedar penunjuk jalan. Saudara, beda loh, penunjuk jalan dengan jalan itu sendiri. Kalau penunjuk jalan masih bisa keliru, penunjuk jalan masih bisa tersesat, saudara. Saya mengambil contoh GPS. Secanggih apapun GPS itu, tetap ada kemungkinan membawa kita kepada jalan yang keliru, membawa kita kepada jalan yang sulit, saudara. Tetapi Yesus bukan penunjuk jalan, Yesus bukan GPS, Yesus adalah jalan itu sendiri. Karena itu, saudara, kita pasti akan sampai ke rumah Bapa. Dialah yang dapat membawa setiap kita orang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya sendiri, saudara. Yesus adalah kebenaran, bukan sekedar pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sepenuhnya dapat diandalkan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Yesus adalah hidup, bukan hanya sekedar pemberi hidup. Yesus sumber kehidupan. Itu sebabnya, saudara, Dia bisa memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Maka pertanyaannya, saudara, apakah saudara percaya dengan hal ini? Apakah saudara benar-benar percaya kepada Yesus? Percaya dengan perkataan Yesus? Percaya bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang pasti akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, saudara. Apabila saudara percaya dengan hal ini, maka kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, perhatikan saudara, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, saudara. Ini bukti kalau saya dan saudara benar-benar percaya kepada Yesus. Benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, maka saya dan saudara pasti juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan apa, saudara? Melayani Tuhan dan menyatakan kehidupan sorga melalui perkataan, perbuatan, dan kesaksian hidup kita. Sama seperti hidupnya Yesus, saudara. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang dipikirkan Yesus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang disaksikan Yesus itu menyaksikan kehidupan sorga. Karena itu, saudara, rumah kita di dunia harus menjadi cicipan kehidupan sorga, di mana orang melihat kedamaian, orang melihat kebahagiaan, orang merasakan damai sejahtera. Saya ulangi, saudara, rumah kita di dunia ini, saudara, harusnya menjadi cicipan kehidupan sorga, di mana orang-orang melihat kedamaian, kebahagiaan, dan damai sejahtera oleh karena Kristus hadir di tengah-tengah rumah kita. Bukan sebaliknya, saudara. Rumah kita hanya diisi dengan pertengkaran, dengan kesalahpahaman, dengan percekcokan, dengan berbagai macam hal, saudara, yang tentunya itu bukanlah cicipan daripada kehidupan sorga. Sama seperti doa Bapa kami, di bumi seperti di sorga. Karena itu, jadikan rumah kita sebagai miniatur kehidupan sorga karena ketaatan kepada Allah. Sehingga rumah kita, saudara, bukan hanya sekedar papan untuk tinggal, bukan hanya sekedar papan untuk berteduh, bukan hanya papan untuk melepas kepenatan, tetapi juga sebagai wadah kesaksian. Sehingga orang di sekitar kita akan melihat cicipan daripada kehidupan sorga karena ketaatan keluarga kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan.
Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan bila pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami mengaku dan percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat, maka kami pun juga akan melakukan pekerjaan seperti yang Tuhan lakukan. Apa itu? Yaitu menunjukkan kehidupan sorga itu melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui tingkah laku kami, bahkan melalui hidup kami. Orang dapat melihat kehidupan sorga di dalam segala apa yang kami kerjakan. Karena itu Bapa, jadikan rumah kami sebagai cicipan kehidupan sorga. Oleh karena seorang suami mengasihi istri, oleh karena seorang istri tunduk kepada suami, oleh karena anak-anak menaruh hormat kepada orang tua, demikian juga orang tua mengasihi anak-anaknya. Oleh karena Kristus ada di tengah-tengah keluarga dan ketaatan Kristus itu sebagai kehidupan yang utama, maka cicipan kehidupan sorga itu akan ada di tengah-tengah keluarga kami. Keluarga kami bukanlah tempat untuk bertengkar, bukanlah tempat untuk saling menyakiti, bukanlah tempat untuk saling menindas satu dengan yang lain, tetapi biarlah keluarga kami sebagai miniatur daripada kehidupan sorga, sama seperti doa Bapa kami di bumi seperti di sorga, oleh karena ketaatan orang-orang yang tinggal di dalamnya kepada Engkau. Jadikan keluarga kami masing-masing Bapa sebagai miniatur kehidupan sorga itu, supaya terang yang bercahaya itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Secara khusus Bapa berdoa, apabila pada minggu nanti 24 Oktober gereja kami akan memperingati ulang tahun yang ke-46 sejak didewasakan. Kiranya Tuhan tolong supaya gereja kami makin bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menghadirkan keluarga-keluarga sebagai miniatur daripada kerajaan sorga itu. Dan tolonglah juga untuk peneguhan pengurus komisi pada hari Minggu nanti yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Pamuji. Berdoa untuk persiapan dan pelayanan beliau dari Surabaya sampai dengan ke Banyuwangi, bahkan segala pelayanan yang dikerjakan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang memberikan kesehatan. Kami semua yang telah mengikuti saat teduh dengan setia, baik itu jemaat umum, baik itu pemuda remaja, baik itu lansia, bahkan anak-anak sekolah minggu Bapak, ada anak-anak yang begitu setia, baik Arwen, baik Amel, baik itu juga untuk Eben, baik itu juga untuk Meme, bahkan juga untuk Rifki. Tuhan tolong anak-anak ini, sejak dari dini mereka telah belajar untuk setia. Biarlah kiranya mereka juga menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, sehingga dalam kehidupan keluarga miniatur kerajaan sorga itu dapat dirasakan. Terima kasih Bapa, bila kami semua makin bertumbuh dan makin hidup sebagai miniatur kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.